Saya Di apa sini. namanya? Saya di Kepulauan Meranti, Bu, di Rasang Pesisir tepatnya. Oh, oke, baik. Maaf Bu ya tadi tak bisa ikut briefing soalnya memang tadi sibuk betul Bu ANBK, anak-anak kecil tuh tak tahu megang laptop. Oh, oke, oke. Em, Ibu udah record ya? Udah mulai merekam kan? Sudah Bu. Oh ya, oke. Baik, jadi kita mulai nih. Eh, Pertama, kita lihat terkait modul dulu ya, Bu. Ya, Di mana di modul itu kan diharapkan eh, sudah mulai menerapkan prinsip-prinsip merdeka belajar. Nah, kalau apa? Sebentar, Bu Sri ya, ya Sri Bu. Yani. Hmm. Modulnya Ibu udah kirim ke grup ke ini belum? Sudah Bu. Udah ya. Oke. Modul aja. Ibu modul ajarnya tentang apa? Tentang akhlak terpuji berterima kasih Bu. Alat terpuji berterima kasih. Iya Bu. Oke. Nah, eh, bagaimana Ibu menerapkan prinsip-prinsip merdeka belajar di modul itu? Menerapkan prinsip-prinsip merdeka belajar, siswa diberi kebebasan untuk memilih apa cara belajar yang menyenangkan bagi mereka, kemudian guru memilih sesuatu instrumen yang bebas untuk menentukan sikap kognitif dan psikomotor mereka. Ya, eh, dibebaskan untuk memilih, tapi tentu pilihannya ada ya. Pilihan apa yang Ibu tawarkan? Pilihannya mungkin dalam modul berterima kasih mereka bisa memilih metode yang ingin saya kak yang mereka inginkan seperti bermain peran ataukah ceramah atau cerita gitu. Oh, oke. Nah, terus di dalam pembelajaran abad ke-21 ini juga mengharapkan ada integrasi teknologi, pedagogik, dan konten ya ke dalam proses pembelajaran. Itu bagaimana cara Ibu menerapkan TIPEK itu di dalam pembelajaran? Cara saya menerapkan tipek Bu dengan karena sekarang zaman sudah canggih, mereka terbiasa dengan bermain HP, jadi saya mengenalkan mereka video-video pembelajaran dan saya dalam pembelajaran memasukkan video-video pembelajaran yang saya buat sendiri tentunya banyak kekurangan gitu sehingga mereka merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran itu. Oke, jadi itu video yang tentu relevan dengan materi ajar ya. Ya Bu. Ya, oke. Nah, terus di dalam pembelajaran abad 21 juga kita harapkan bisa menggunakan problem-based learning. Bisa Ibu jelaskan seperti apa problem-based learning itu? Problem based learning itu adalah uh, tentang cara kita memecahkan masalah dalam materi pembelajaran. Misalnya kita memberikan masalah tentang bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap orang yang sudah memberikan kita sesuatu untuk berterima kasih itu Bu. Jadi mereka itu memikirkan caranya untuk melakukan hal itu gitu. Ibu bisa beri contoh kasus gitu gimana? Saya nih agar agar ada terjadi proses problem-based learning pada materi yang Ibu ajar. Coba anggap saya sebagai siswanya. Ya, ya Bu. Kemudian Ibu saya minta di sini kan saya buat soal cerita. Jika Ibu ada seseorang yang memusuhi Ibu, tapi ketika itu Ibu butuh pensil gitu kan. Karena saya yang diteliti anak-anak kelas 2 Bu ya. Kemudian kemudian mau tak mau Ibu harus meminjam kepada yang memusuhi Ibu tadi.
Nah, ketika ibu meminjam ternyata diberikannya. Bagaimana sebaiknya sikap ibu karena dia sudah ibu merasa musuhnya, kemudian cara mengungkapkan terima kasihnya itu bagaimana? Itu untuk memecahkan masalah itu bagaimana? Cara mengungkapkan terima kasihnya bagaimana itu? Di mana masalahnya di situ, Ibu? Masalahnya karena Gimana? mereka itu tidak tidak akur gitu. Ya. Jadi gini, kalau problem based learning itu kan belajar berbasis masalah ya. Ya, Bu. Di Ibu materinya berterima kasih kepada teman ya. Ya. Berterima kasih Kita kepada Allah dan sesama, Bu. kepada Allah dan sesama ya. Ya, Sorry. Bu. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur ya, berarti Ya, bersyukur kepada ya. Allah dan berterima kasih kepada sesama. Karena ini berbasis masalah, maka sebaiknya dalam mengelola pembelajaran itu kita berangkat dari masalah. Ini, kalian pernah nggak merasakan memberikan sesuatu, memberi sesuatu atau pertolongan atau bantuan, tapi kemudian merasa tidak disyukuri oleh orang, ya kan? Tidak diucapkan terima kasih gitu, atau merasa kok kalian saya udah membantu tapi dia nggak ada nggak ada ucapan terima kasih atau bentuk sikap yang menunjukkan tanda terima kasih. Kira-kira kalian merasakan seperti apa gitu, ya kan? Jadi kita balik Bu, jangan pada kondisi normal, tapi sebaliknya pada kondisi yang ada masalah. Kira-kira apa yang kalian rasakan? Gitu. Merasa diabaikan gitu kan? Iya kan? Nggak dihargai gitu. Nah, itu rasanya gitu kan. Nah, terus uh, apa sebaiknya yang dilakukan kalau orang sudah melakukan sesuatu kepada kita? Bentuk sikapnya. Jadi ya apakah cukup dengan hanya ucapan terima kasih? Itu verbal ya, verbal. Tetapi sebaiknya kan bukan hanya verbal aja, ya kan? Misalnya nih, kita udah ditumpangi nih, itu bentuk 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 pemberian nggak? Saya nih sama-sama berangkat ke sekolah, ada temennya yang udah numpangi dia. Ayo boncengan dengan saya aja naik motor yang mestinya tadi dia jalan kaki. Ya, jadi bukan hanya sekedar terima kasih. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah cukup hanya dengan secara verbal aja ngucapin terima kasih? Atau bentuk lain, sikap lain, apa coba gitu? Berubah nggak sikap kamu sebagai wujud terima kasih? Ya kan, mungkin lebih ramah, lebih menunjukkan kesantunan, kesopanan kita kepada teman itu dalam bentuk ekspresi wajah, tatap muka, yang kayak gitu yang harus digali, Bu. Ya, itu kalau begitu itu apa dalam konteks pembelajaran inovatif namanya? Ada unsur apa yang bisa Ibu temukan dalam misalnya kalau kita ngajar seperti tadi itu, unsur apa dari model pembelajaran inovatif yang ada di dalamnya? Ada critical thinking nggak di situ? Ada, Bu. Yang mana tadi itu yang critical thinkingnya? Yang itu, Bu. Masalah yang melibatkan terima kasih itu, Bu. Terima kasih. Terus sikap apa aja lagi? Ya. Ya, perubahan sikap apa? Jadi kita tuh memancing, Bu. Memancing mereka untuk berpikir kritis. Cukup nggak hanya dengan kata-kata? Kan mereka akan jawab tidak. Lalu apa sebaiknya sikap kita? Berubah nggak sikap kita kalau udah dibantu oleh teman? Misalnya kita nggak bawa duit jajan nih. Teman, kamu ayo, ayo kita makan lontong yuk. Saya nggak bawa duit, ayo ikutan aja. Kita makan sepiring berdua gitu. Ya kan? Jadi sebaiknya apakah cukup dengan ucapan terima kasih aja, terus habis itu temennya cuek-cuek aja.
perubahan sikap lah. Kira-kira oke, dia udah berterima kasih, ya kan? Dia udah makasih ya, udah. Tapi berikutnya dia cuek gitu loh, ya kan? Nah itu kita bisa pancing, itu namanya reflektif. Higher order thinking, berpikir level yang lebih tinggi. Kita udah terima kasih, tapi setelah itu cuek. Apa yang kalian rasakan? Itu reflektif. Nah, sebaiknya gimana? Kira-kira kira